Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang institusi. Tepatnya yang saya bicarakan ini adalah institusi sosial. Nah, ketika kita mendengar kata institusi itu sering kita terngiang dengan istilah institution yang berarti lembaga. Tapi di bidang ilmu sosial, institusi ini lebih mengarah kepada sebuah pranata atau sebuah tata aturan. Nah, di mana tata aturan ini itu akan diwarnai oleh adanya nilai, adanya norma yang berkembang. Nah, kemudian kalau kita melihat nilai itu, tentunya kita akan memberikan bandingan tentang adanya sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang mulia, sesuatu yang hina, sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang berharga maupun sesuatu yang tidak berharga. Nah, dari pemahaman kita tentang nilai ini, maka nilai ini setelah diakumulasi, dilakukan oleh banyak orang, maka nilai ini akan berubah statusnya menjadi sebuah norma. Nah, artinya apa? Norma ini adalah sebuah kesepakatan tentang nilai-nilai tadi yang dianggap baik oleh sebuah kelompok, oleh sebuah masyarakat, maka nilai tadi akan dilakukan yang dianggap memperbaiki keadaan tadi itu oleh sebuah masyarakat, itu menjadi sebuah norma. Jadi norma itu adalah nilai yang telah disepakati bersama. Nah, tentunya karena kesepakatan bersama tentunya tidak bisa menghegemoni atau tidak bisa berlaku secara universal. Nah, berlakunya hanya di tempat-tempat, wilayah-wilayah tertentu atau teritorial tertentu. Nah, itu yang difungsikan oleh sebuah norma. Nah, kemudian untuk mencapai tahapan menjadi sebuah norma tadi, yang mana norma ini menjadi penyokong utama atau penegaknya sebuah pranata, atau yang dalam bahasan kita kali ini adalah sebuah institusi. Nah, di bahasan kita tentang pranata ini, tentang institusi ini, itu ada, saya sebutkan sedikitnya lah 4 fase bagaimana sebuah norma itu terbentuk dan menjadi sebuah panutan, menjadi sebuah pranata dalam sebuah masyarakat atau sebuah institusi. Yang pertama, dimulai dari adanya kebiasaan seseorang. Orang itu biasa melakukan gitu ya. Setiap kali kita melakukan ada sebuah sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang. Nah, cara ini biasanya disebut dengan pokwis. Nah, pokwis ini ada tahapan pertama menuju terbentuknya sebuah norma. Jadi tingkatan norma yang paling rendah, yang paling lemah sanksinya untuk mengikat, yaitu pokwis atau cara. Nah, cara ini misalnya orang itu misalnya menuju ke sebuah tempat, itu ada banyak hal yang dilakukan. Misalnya cara orang mencapai sebuah tempat itu ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda goes,
ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil gitu ya. Nah, itu adalah sebuah cara orang untuk mencapai tempat itu. Nah, itu yang disebut dengan cara tadi. Kemudian di fase yang kedua, ketika cara tadi itu dilakukan orang secara berulang-ulang, maka cara itu akan menjadi sebuah kebiasaan, yaitu menjadi sebuah mores. Nah, mores ini adalah merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang, sehingga kebiasaan ini menjadikan penanda bagi seseorang. Jadi sikap dan perilaku seseorang itu menjadi bagian yang sangat identik dengan apa yang dilakukan itu. Nah, itu yang disebut dengan mores, atau kita menyebutnya sebagai tata kelakuan. Jadi cara tadi yang merupakan kebiasaan dilakukan oleh orang kemudian menjadi mores atau tata kelakuan. Nah, setelah menjadi mores ini, itu sanksinya itu sudah mulai agak kuat. Kalau tadi cara tadi itu atau kebiasaan tadi yang dilakukan orang tadi itu paling sanksinya hanya kok gitu ya melakukannya, kok jalan ya, misalnya rumahnya dari Singosari ke Lawang gitu. Tapi kalau mores ini itu lebih misalnya yang dilakukan itu dari Singosari ke Lawang itu dia jalan kaki, kemudian sampai di Lawang dia berkeringat gitu. Nah, di situ yang kadang sanksinya menjadi lebih kuat. Orang ini kok ngirit banget ya, kok nggak mau naik angkot, nggak mau pakai motor gitu. Itu mulai ada sanksi walaupun kecil, walaupun sanksinya hanya berupa gunjingan. Nah, kemudian di fase yang ketiga, ketika cara ini tadi, ketika mores tadi atau tata kelakuan tadi itu dilakukan oleh sebuah masyarakat dan akhirnya dikukuhkan, dibakukan menjadi cara masyarakat setempat. Nah, ini namanya akan berubah menjadi sebuah custom, nah, atau menjadi adat istiadat. Custom atau adat istiadat ini itu sanksinya jelas lebih mengikat karena itu udah kebiasaan masyarakat yang banyak. Nah, misalnya begini ya. Jadi adat setempat ini atau custom tadi itu saya contohkan misalnya ada, saya sebut suku lah misalnya. Ada suku Tengger misalnya. Nah, suku Tengger ini melaksanakan upacara karo atau upacara kasodo misalnya. Nah, itu mereka melakukan. Hanya di masyarakat di Tengger saja yang melakukan upacara ini, dan mereka yang paham banget bagaimana cara melakukannya, bagaimana kalau mereka tidak melakukan kegiatan itu. Nah, tentunya di sana bagi masyarakat Tengger ada sanksi yang sangat mengikat. Kemudian di fase yang keempat itu ada sebuah fase yang disebut dengan law atau hukum. Jadi kalau tadi membedakan law dengan adat tadi, kalau adat itu biasa orang tidak menulis bagaimana pelaksanaan dari adanya sebuah adat tadi, tapi kalau di hukum itu menjadi bagian yang dinyatakan secara implisit gitu ya. Jadi dinyatakan secara implisit bahwa misalnya kalau hukum itu selalu berbincang ada pasal, ada sanksi gitu ya, itu jelas. Misalnya dia melakukan pelanggarannya ini, maka sanksinya ini dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan ketika orang itu sampai pada tahapan law atau hukum tadi. Nah,
Kemudian ini perlu saya tambahkan, ada sebuah fase, tapi fasenya ini nggak selamanya terjadi. Di mana fase ini kalau saya meletakkan posisinya itu nomor 2,5 tadi. Jadi antara Mores dengan custom itu ada yang namanya fashion, ada yang namanya kecenderungan. Kenapa ini nggak saya sampaikan secara implisit? Karena di situ tidak semua kelompok bagian orang ini mengalami sebuah fashion ini, tidak semuanya. Nah, karena tidak mengalami sebuah fashion, maka kadang orang tidak membincang bahwa ini sebagai sebuah pembentuk norma. Tetapi ini juga membentuk gitu ya. Nah, tapi tidak semuanya terjadi. Nah, itu yang saya gambarkan. Ada fase atau tahapan menjadi sebuah norma itu bergerak menjadi sebuah pranata. Untuk menjadi pranata ada minimal 4 hal tadi itu yang bisa kita tengarai bagaimana terjadinya. Nah, kemudian berikutnya tentang pranata ini, kalau sudah menjadi pranata itu sudah menjadi tata aturan, sudah menjadikan sebagai sesuatu yang itu harus dilakukan oleh kelompok orang itu. Dimana kalau pranata ini berjalan dengan baik, maka di situ nanti akan menjadi sesuatu yang tertib. Nanti di bahasan berikutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana tertib dan order itu. Nah, itu yang akan kita sampaikan di kesempatan yang berbeda. Kemudian setelah tadi ada pranata yang menjadi kerangka penguat adanya sebuah institusi atau sebuah kelembagaan. Jadi lembaga ini akan kuat selain sudah ada orang yang mampu mengurusi, mengelola sebuah lembaga tadi, ada anggotanya, juga tidak lepas harus ada rule-nya, harus ada aturan mainnya. Kayak apa? Aturan main di sebuah institusi itu, di sebuah lembaga itu. Nah, itu ya, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kita pada hari ini, dan kita akan ingat membahas tentang tadi tertib dan order itu pada kesempatan yang berbeda sebagai kelanjutan dari adanya sebuah institusi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.